Adapun ukuran fidyah itu adalah setengah sok. Kalau di Indonesia 1,5 kilogram beras. Jadi makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Kalau kita makan beras yang harganya 10.000, ya beras yang harga 10.000 itu yang diberikan untuk membayar fidyah 1,5 kilogram dan dibayarkan hari itu juga. Jangan ditunda-tunda. Kalau dia makan beras harganya 20.000, maka beras yang harga 20.000 itu sebanyak 1,5 kilogram dibayarkan, diberikan kepada fakir miskin sebagai pengganti puasanya itu. Teman, tolong di subscribe ya, ada tulisan merah, diklik ya, dan loncengnya jangan lupa diklik supaya teman-teman bisa berlangganan dengan channel saya, Imronse. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita sudah memasuki hari yang ketiga di bulan suci Ramadan. Kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih siap untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita 2 hari yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menjalankan ibadah puasa yang ketiga, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita dapat melanjutkan puasa kita sampai dengan selesai.
Teman-teman yang berbahagia, dalam surat Al-Baqarah ayat 184, sebagaimana yang saya bacakan tadi di awal pembukaan, ayyamam ma'dudat. Puasa Ramadan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam beberapa waktu yang sudah ditentukan. Umumnya ya 1 bulan. Bisa 29 hari, bisa juga 30 hari. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba menjelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat 184 ini. Ada 4 golongan orang yang beriman yang mendapatkan dispensasi atau mendapat keringanan atau diizinkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184 ini dijelaskan, "Faman kana minkum maridun au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Yang mendapatkan keringanan atau dispensasi untuk tidak melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan adalah yang pertama, orang sakit. Yang dimaksud orang sakit artinya memang fisiknya sakit. Sakit yang betul-betul sakit ya. Bukan hanya sekedar sakit kepala, flu, pilek gitu ya. Jadi sakit, kondisi fisiknya memang tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah puasa, ini boleh dikodok. Maridon ya, maridon. Kemudian yang kedua, safarin au ala safarin. Orang yang sedang dalam perjalanan. Dalam suatu hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersafar melihat ada orang yang berdesak-desakan. Lalu ada seseorang yang diberi naungan. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa ini? Orang-orang pun mengatakan, ini adalah orang yang sedang berpuasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah sesuatu yang baik seseorang berpuasa ketika ia bersafar. Jadi ketika orang yang sedang mengadakan perjalanan jauh, yang melelahkan, yang meletihkan, dia boleh diizinkan dapat dispensasi untuk tidak melaksanakan ibadah puasa, tapi dengan catatan diqadha. Nanti puasa yang ditinggalkan itu diganti di hari-hari yang lain setelah bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah lanjut usia, sudah lemah fisiknya. Jangankan puasa, dirinya sendiri saja sudah tidak bisa dikendalikan. Maka untuk golongan yang ketiga ini, dia boleh tidak berpuasa dengan mengganti atau membayar fidyah. Dia tidak perlu mengkodok puasanya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi terhadap orang-orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah puasa dan sudah tidak memungkinkan untuk mengkodok puasa, mengganti puasa yang ditinggalkan boro-boro, orang karena umurnya nggak tahu nyampe nggak besok itu, maka dia wajib membayar fidyah.
Adapun ukuran fidyah itu adalah setengah sok. Kalau di Indonesia 1,5 kilogram beras. Jadi makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Kalau kita makan beras yang harganya 10.000, ya beras yang harga 10.000 itu yang diberikan untuk membayar fidyah. 1,5 kg dan dibayarkan hari itu juga. Jangan ditunda-tunda. Kalau dia makan beras harganya 20.000, maka beras yang harga 20.000 itu sebanyak 1,5 kg dibayarkan, diberikan kepada fakir miskin sebagai pengganti puasanya itu. Kemudian golongan yang keempat adalah wanita hamil dan menyusui. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghilangkan pada musafir separuh sholat. Allah pun menghilangkan puasa pada musafir, wanita hamil, dan wanita menyusui. Jadi, apabila wanita yang sedang hamil, apalagi umur kandungannya sudah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, ini kondisinya sudah lemah. Bolehlah diizinkan mereka tidak berpuasa. Atau ibu-ibu yang sedang menyusui, karena dia khawatir air susunya tidak keluar kalau dia berpuasa, maka boleh dia tidak berpuasa, tetapi dikodok. Beberapa hari yang ditinggalkan tidak puasa, nanti dikodok setelah hari raya Idul Fitri, sesuai dengan jumlah hari puasa yang dia tinggalkan. Itulah keempat golongan yang dapat dispensasi untuk tidak melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Namun, di akhir ayat surat Al-Baqarah ayat 184 ini bunyinya begini, وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi akhir ayat ini menegaskan, memang benar ada dispensasi. Orang yang sakit, orang yang safar, yang dalam perjalanan, ibu hamil, ibu-ibu menyusui, walaupun ada dispensasi, walaupun ada keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi kalau yang bersangkutan karena kerelaan hatinya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berpuasa, maka itu lebih baik baginya. Ini catatan akhir ayat 184 ini begitu. Ya, jadi silahkan kalau mau pakai dispensasi, silahkan, monggo dipakai.
Tapi kalau dispensasi ini tidak dipakai, itu lebih baik. Gitu loh. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau sekiranya kamu berpuasa karena kerelaan hatimu, karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik. Ya, lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi itulah 4 golongan yang dapat dispensasi. Tinggal kembali kepada kita. Mau dipergunakan dispensasi, mau tidak, silahkan kembali kepada diri kita masing-masing. Namun ada satu golongan yang diharamkan untuk berpuasa. Orang-orangnya beriman, tapi justru kalau dia puasa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang itu? Ibu-ibu atau wanita yang sedang haid atau nifas, yang sedang datang bulan, atau setelah melahirkan. Ini haram berpuasa. Jadi apabila Anda, ibu-ibu yang sedang haid, datang bulan, ini jangan berpuasa, haram. Atau ibu-ibu yang baru melahirkan, masih mengeluarkan darah nifas, haram untuk berpuasa. Dan ini tetap dikodok, diganti puasanya beberapa hari yang ditinggalkan, dikodok setelah Idul Fitri nanti wajib diganti. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita 2 hari yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita hari ini dan yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan semangat agar kita dapat menyelesaikan 1 bulan penuh Ramadan, sehingga pada akhirnya nanti hari raya Idul Fitri la'allakum tattaqun, kita kembali ke fitrah seperti bayi yang baru lahir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.